Medan perang itu sunyi, tapi bukan kesunyian yang damai. Asap melilit perlahan dari kapal alien yang hancur, naik ke langit yang diwarnai cahaya terakhir dari matahari yang sekarat. Bayangan bangunan logam yang runtuh memanjang di tanah. Sisa-sisa perang yang bahkan manusia tak sepenuhnya bisa pahami. Seorang prajurit alien terbaring di antara puing-puing, tak mampu bergerak setelah serangan brutal. Sisik di tubuhnya hanya berkilau samar, memantulkan cahaya terakhir senja. Di sekelilingnya, puluhan prajurit lain gemetar. Suara mereka berupa klik aneh dan dengungan rendah dalam bahasa yang tak manusia pahami. Tak satu pun berani mendekat. Seorang prajurit manusia perlahan melangkah maju. Sepatunya berderit di atas reruntuhan, setiap langkah seperti gema di makam dunia yang sekarat. Naluri dalam dirinya berteriak untuk berhati-hati, tapi matanya melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Keputusasaan, rasa takut, dan secercah martabat di mata sang alien. Kenapa mereka semua meninggalkannya? Pikirnya. Mereka bertarung bersama, mereka pernah bersumpah bersama. Ia berlutut di samping tubuh alien itu, merasakan getaran lemah di kulitnya, nafas yang nyaris tak terdengar. Mata sang alien menatapnya, dan di detik itu, terjadi pemahaman tanpa kata, lebih dalam dari bahasa apapun. Para prajurit alien lain mengamati dari kejauhan. Tubuh mereka tegang, mata berkilat takut. Sebagian berpaling, pura-pura tidak melihat. Takut, ketidakpercayaan, naluri bertahan hidup. Semua alasan yang mereka bisikkan dalam hati untuk membenarkan kepergian mereka. Namun prajurit manusia itu tidak mundur. Ia memeriksa luka sang alien dengan hati-hati. Anggota tubuh yang patah, baju zirah yang terbakar, detak jantung yang lemah namun masih ada. Setiap detik terasa berharga. Setiap keterlambatan bisa berarti perbedaan antara hidup dan lenyap selamanya. Ia mulai berbicara pelan kepada alien itu, walau tahu maknanya tak akan dipahami. Kata-kata tak penting lagi, tindakanlah yang berbicara lebih keras. Ia mengubah posisi tubuh alien dengan hati-hati, melindunginya dari puing yang jatuh, dan menatap cakrawala mencari ancaman yang mungkin datang. Sunyi di sekitar mereka terasa semakin berat saat matahari akhirnya tenggelam, mewarnai medan perang dengan cahaya oranye dan merah darah. Prajurit manusia itu mengambil keputusan yang akan bergema di seluruh galaksi. Ia tidak akan meninggalkan prajurit ini, apapun harganya. Prajurit manusia itu perlahan menoleh ke sekeliling. Medan perang dipenuhi dengan erangan pelan para yang terluka dan bisikan angin yang membawa abu serta aroma logam terbakar. Ia melihat beberapa prajurit alien bersembunyi di balik puing-puing, gemetar antara rasa takut dan ketidakpercayaan. Mata mereka mengikuti setiap gerakannya, ragu untuk mendekat, tapi tidak bisa berpaling. Ia menatap mata sang prajurit yang terbaring, mata yang penuh rasa sakit, tapi belum menyerah. Tatapan itu berbicara tentang satu hal, bahwa bahkan di tengah kekacauan, kepercayaan masih bisa ditemukan. Dan dalam tatapan itu, manusia itu menemukan tantangan. Meninggalkannya berarti mengkhianati semua prinsip yang ia pegang seumur hidup. Dengan hati-hati, prajurit itu menempelkan sensor peralatan ke tubuh sang alien, memeriksa tanda-tanda kehidupannya. Ia berbicara dengan suara lembut, meski sadar bahwa kata-katanya mungkin tak akan dimengerti. Namun nada suaranya membawa kehangatan, keyakinan, dan janji yang tulus. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sekelilingnya masih penuh tegangan. Salah satu prajurit alien yang sedang mundur mencoba melangkah lebih dekat, namun langsung berhenti. Prajurit manusia itu menatapnya, tatapan tegas yang menuntut keputusan.
Alien itu mundur lagi, tapi di dalam dirinya, ia tahu bahwa baru saja ia menyaksikan keberanian sejati. Dan hatinya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena hormat. Prajurit manusia itu membuka perisai portable dan menutupi tubuh sang alien, melindunginya dari reruntuhan yang masih berjatuhan. Matanya terus menilai situasi, bergantian antara cakrawala dan tubuh di depannya, menyeimbangkan antara kewaspadaan dan niat untuk menolong. Setiap suara, setiap getaran di udara memiliki arti. Tak lama kemudian, tubuh sang alien mulai demam ringan. Prajurit itu tahu, luka-lukanya jauh lebih parah dari yang ia duga. Dengan cepat namun hati-hati, ia memasang penopang sementara pada anggota tubuh yang rusak. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, karena satu kesalahan saja bisa berarti akhir segalanya. Dan ketika ia merawat prajurit yang lumpuh itu, pikirannya melayang tentang arti keberanian, bahwa keberanian sejati bukan selalu tentang aksi heroik di depan banyak mata. Kadang itu adalah keputusan kecil yang diambil dalam kesunyian. Ketika tidak ada yang melihat, namun keputusan itu menentukan nasib bukan hanya satu jiwa, tapi seluruh harapan tentang kemanusiaan. Saat matahari terbenam, medan perang diselimuti warna merah dan ungu yang dalam. Prajurit manusia itu menongak dan menatap cakrawala dengan tenang, siap menghadapi apapun demi melindungi yang tak mampu melindungi dirinya sendiri. Ia telah membuat pilihan, dan pilihan itu, seperti bisikan lembut di tengah kekacauan, akan bergema ke seluruh galaksi. Prajurit itu perlahan mengangkat tubuh prajurit alien itu ke atas tandu, menyeimbangkan langkahnya di atas tanah yang hancur dan tidak rata. Setiap langkah ia ambil dengan penuh kehati-hatian, tidak boleh ada suara berlebih, tidak boleh menarik perhatian pasukan musuh yang mungkin masih bersembunyi di sekitar. Di kejauhan, ia melihat kelompok-kelompok kecil dari para pejuang yang tersisa. Beberapa menunggu perintah mundur, yang lain hanya menatap, ragu, takut, tidak berani ikut campur. Tak seorang pun yang berani memulai langkah pertama. Hanya manusia itu yang memilih untuk bergerak, untuk bertindak. Angin membawa aroma asap dan logam panas, bercampur suara retakan lembut dari puing-puing yang masih menyala. Prajurit itu berhenti sejenak, mendengarkan. Setiap suara bisa berarti bahaya atau tanda kehidupan. Ia menatap mata makhluk yang ia bawa. Mata itu berisi rasa sakit dan keterkejutan. Keterkejutan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang rela mempertaruhkan segalanya demi dirinya. Langkahnya berlanjut perlahan. Tubuhnya bergoyang ringan, seperti menari di antara reruntuhan dan bahaya. Setiap gerakan diukur, setiap pandangan mencari arah aman. Sambil terus berjalan, ia berbicara pelan, nyaris berbisik. Sambil terus berjalan, ia berbicara pelan, nyaris berbisik. Kita akan sampai. Aku tidak akan meninggalkanmu. Beberapa menit berlalu sebelum mereka tiba di tempat perlindungan. Sisa-sisa pusat komando yang setengah hancur, tempat para insinyur manusia berjuang menolong siapapun yang masih hidup. Dengan hati-hati, prajurit itu menurunkan tubuh alien di atas platform medis, memastikan setiap gerakannya aman dan tidak menyakitkan. Untuk sesaat, ia merasakan kelegaan yang tenang. Tempat itu, meski rapuh, terasa seperti oasis di tengah neraka. Bisikan dan tatapan tercengang memenuhi ruangan. Tak ada yang menyangka akan melihat manusia yang rela melindungi makhluk dari ras lain, bahkan di tengah perang. Namun ia hanya menatap mereka, dengan suara yang tenang namun tegas. Kadang, kehormatan lebih penting dari rasa takut.
Prajurit alien itu perlahan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Gerakan kecil pada jari, napas yang mulai stabil, denyut yang kembali terasa. Sang prajurit mengangguk pelan, bukan dengan kebanggaan, namun dengan kedamaian. Ia tahu, pilihannya benar, karena kadang harapan sekecil apapun bisa menyalakan kekuatan yang lebih besar dari senjata apapun. Dan saat matahari tenggelam sepenuhnya di balik cakrawala, sang prajurit tetap berdiri di sana, diam, teguh, seperti penjaga sunyi yang menjaga keseimbangan antara kemanusiaan dan keadilan. Siap menghadapi apapun demi melindungi mereka yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sang prajurit berdiri di tepi pusat komando yang hancur, menatap ke arah cakrawala yang diliputi kabut asap. Keheningan di sekitarnya terasa menipu. Ia tahu, setiap detik bisa saja menjadi awal dari serangan baru. Di belakangnya, prajurit alien yang lumpuh kini mulai bisa menggerakkan tangannya perlahan, seolah sedang mencoba kekuatan yang dulu ia pikir telah hilang. Di dalam, para insinyur manusia berbisik pelan. Suara mereka berubah menjadi diskusi yang dipenuhi rasa heran. Siapa manusia ini yang berani melanggar semua aturan demi menyelamatkan makhluk asing? Tak seorang pun bisa memahami alasannya. Namun justru karena itulah, tindakannya menjadi sumber harapan. Mereka yang bersembunyi, mulai berani menatap keluar, terinspirasi oleh keberanian yang tak perlu kata. Sang prajurit menatap mereka dan berbicara dengan tenang, suaranya dalam dan mantap. Setiap makhluk hidup berhak atas kesempatan untuk hidup. Meskipun orang lain tidak melihat maknanya, aku melihatnya. Kata-kata itu menembus kesunyian seperti cahaya yang membelah kabut perang, membawa arti yang lebih besar dari sekedar suara. Tiba-tiba, dari arah utara terdengar gemuruh berat, sinyal bahaya. Pasukan musuh mulai mendekat, cepat, sunyi dan teratur. Tanpa ragu, sang prajurit mengangkat tubuh alien yang masih lemah ke dalam pelukannya. Langkahnya mantap. Setiap gerakan penuh perhitungan, setiap napas dijaga agar tetap tenang. Prajurit alien itu menatapnya. Kali ini dengan mata yang penuh keyakinan dan rasa terima kasih. Ia tahu, manusia ini tidak hanya menyelamatkan tubuhnya, tapi juga mengembalikan sesuatu yang lebih berharga. Kepercayaan bahwa bahkan di tengah perang, kemanusiaan masih hidup. Salah satu insinyur, yang sebelumnya hanya diam, kini melangkah maju dan membantu mengangkat peralatan pelindung untuk menutup jalur mundur. Rantai kecil keberanian mulai terbentuk, dimulai dari satu tindakan, lalu menjalar ke hati yang lain. Kadang, cukup satu jiwa berani untuk menyalakan api harapan di tengah kegelapan. Dan ketika bayangan pasukan musuh mulai merayap ke tepi benteng, sang prajurit menggenggam lebih erat tubuh alien di tangannya. Langkahnya tegas, matanya fokus. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil sekarang bukan sekadar untuk menyelamatkan nyawa, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa bahkan di tengah kehancuran masih ada tempat bagi kehormatan dan moralitas. Солдат и парализованный инопланетный воин медленно продвигались через руины командного центра. Каждый шаг был наполнен осторожностью, ведь впереди притаились враги, а за спиной разрушенный город, который когда-то был домом многих. Инопланетный воин пытался понять язык, в котором говорил солдат. Его глаза, полные недоверия и страха, постепенно смягчались, когда он чувствовал уверенность и решимость человека. «Ты не один», — тихо произнес солдат, не сводя взгляда с приближающихся теней. По пути они встретили группу инженеров и медиков, которые поначалу отказывались помогать. Некоторые прятались за обломками, опасаясь быть замеченными врагом. Солдат не останавливался, он поднял руку, сигнализируя о необходимости следовать за ним. Каждое живое существо имеет право на шанс. Даже если этот шанс кажется невозможным, мы его даем, — сказал он с непоколебимой уверенностью. Медики начали собираться и помогать переносить оборудование, чтобы создать безопасный путь.
Один молодой инженер, когда-то сомневавшийся в человечности своих собратьев, теперь шептал: «Он делает то, что боялись». Маленькая цепочка решимости зародилась среди тех, кто раньше стоял в стороне. Внезапно с северного крыла командного центра раздался громкий звук. Враг обнаружил их присутствие. Тени вражеских солдат начали пролегать по полу, их движения были быстры и скоординированы. Солдат сжал руки вокруг инопланетного воина и двинулся вперед. Каждый шаг был одновременно борьбой за жизнь и уроком человечности. По пути они встретились с разрушенными защитными системами и завалами. Солдат не позволял себе терять концентрацию, объясняя инженерам: «Нам нужно думать шаг за шагом. Каждый наш выбор имеет последствия». Медики и инженеры, ведомые его решимостью, начали действовать слаженно, восстанавливая временные баррикады и освещая путь огнями, чтобы отвлечь врага. Инопланетный воин, чувствуя силу солдата, впервые попытался двигаться сам. Малейшие движения его пальцев казались символом возрождения. Солдат тихо улыбнулся, понимая, доверие можно вернуть, даже если надежда казалась потерянной. Когда они достигли внутреннего двора командного центра, открылась панорама разрушенного города. Огромные здания лежали в руинах, воздух был густым от дыма и пыли. Вдалеке виднелись вражеские войска, приближающиеся со всех сторон. Солдат остановился и поднял руки к группе инженеров. «Мы вместе! Никто не останется позади! Никто!» Эти слова, произнесенные с полной уверенностью, отозвались в сердцах всех присутствующих. Даже самые робкие инженеры и медики теперь шли вперед, создавая путь для спасения инопланетного воина. Когда они достигли центрального укрепления, враг начал штурм. Солдат поставил инопланетного воина на безопасное место, быстро вооружившись оставшимися инструментами обороны. В этот момент он посмотрел на всех присутствующих и сказал с глубоким убеждением: «Если мы потеряем человечность здесь, мы потеряем все. Мы — пример для будущего, не только для себя, но и для тех, кто думает, что надежда невозможна». Именно этот момент стал переломным. Люди и инопланетные союзники начали действовать слаженно, показывая, что один человек способен пробудить смелость многих.